Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja Anda berada, insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkan dan mengikuti kajian Ulumul Quran yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhilI. Insyaallah kajian akan berlangsung hingga tiba waktu syuruk, dan agar lebih berkahnya marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat, shaimin, shaimat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari Senin subuh yang barokah niki, tanggal 3 April 2023 Miladiah, bertepatan dengan 12 Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, kesehatan, keafiatan, kesempatan senantiasa kita terima dan kita gunakan untuk menuntaskan kewajiban-kewajiban kita, termasuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebajikan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan harapan kita yang kedua, Bapak Ibu, kita termasuk umat beliau yang beruntung, yakni akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Bahkan kalau bisa lebih tinggi harapan kita, kalau tidak dapat kita raih syafaat dari beliau karena kurang kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, barangkali karena keberkahan Al-Quran dan keberkahan puasa di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan syafaat dari dua jalan lainnya, yakni as-siyam dan dari kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanpa terasa 2 hari berturut-turut kita menyampaikan ini. Sehari yang lalu di siang hari pada sholat zuhur, dialog Ramadan, dan yang namanya barangkali agak lemas-lemas kemarin ya, ada 6 atau 7 pertanyaan, 2/3 terjawab. Tadi malam Allah, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang sengaja tidak dijawab, ada yang niat dijawab tapi lupa begitu ya. Ya, yang namanya kita kadang-kadang berpuasa, ya semakin kelihatan kemanusiaan kita. Ya, ini suka lupa kadang semacam itu. Tapi ini karena kelemahan pribadi, bukan karena efek puasanya semacam itu. Baik Bapak Ibu, di subuh niki sebenarnya Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, Rektor UIN Mataram, Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan materi.
Tapi berhubung beliau saat ini sedang berada di Timur Tengah, tepatnya berada di Riyadh untuk sebuah tugas dari kampus, tugas negara diantaranya, sehingga ya mudahan pelungguh tidak bosan begitu. Ya kami lanjutkan ya kajian tentang ulumul Quran. Kajian ulumul Quran pada kesempatan ini mungkin sedikit ada agak berbeda, namun tetap prinsipnya adalah kesinambungan dari materi sebelumnya. Ya berbeda karena satu, seminggu yang lalu kami menyampaikan materi yang sama. Kami berjanji akan menyampaikan ada beberapa surah dalam Al-Quran yang menurut orang yang tidak senang dengan Al-Quran, dengan mushaf Utsman yang ada saat ini, bahwa Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, mengingkari dua surat tersebut, yakni Muawwidzatain, surah Muawwidzatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, pada kesempatan niki insyaallah kami akan sampaikan kelebihan-kelebihan dari surat tersebut. Terlebih niki bulan Ramadan, jadi kami berpikir kalau mengaji teori-teori lebih dalam lagi, khawatirnya semakin banyak yang akan mengantuk-mengantuk begitu ya. Karena itu ada sedikit kesinambungan penjelasannya dan ada fadilah-fadilah dari beberapa surat yang menurut beberapa orang tidak senang dengan hadirnya mushaf Al-Quran hari ini, dianggap surat itu dinafikan, ditolak oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun ternyata itu hanya tuduhan belaka. Nah, salah satu kitab yang mungkin belum pernah kami sampaikan sebelumnya, kitab ini bernama Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, ya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i. Kitab ini lebih cenderung sebenarnya bernuansa tasawuf, ada unsur mistiknya, lebih ke nuansa hal-hal sifatnya metafisik spiritual. Nah, karena itu ada beberapa hal yang nanti juga akan dijelaskan melalui kitab ini. Kemudian yang berikutnya yang kami sampaikan Bapak Ibu, hal kedua yang juga terdapat di dalam penjelasan minggu lalu terkait penolakan kelompok Syiah ekstrim atau Syiah Gulatiyah. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa di dalam mushaf yang dipegang oleh umat Islam, termasuk yang dipegang oleh mayoritas mazhab Syafi'i, mushaf Al-Quran yang kita pakai untuk mengaji bahasa kita di NTB atau di Indonesia ini setiap malam di bulan Ramadan ini, dianggap banyak ayat yang kurang di dalamnya. Terutama ayat apa? Ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah imamah atau kepemimpinan. Jadi itu tuduhan mereka Bapak Ibu, mushaf yang ada di kita hari ini tidak sempurna. Kenapa? Karena ya, Khalifah 4 dimulai dari Abu Bakar hingga Utsman bin Affan telah menghilangkan ayat-ayat kepemimpinan yang sesungguhnya mendukung kelompok Ali. Ada berapa jumlah ayatnya? Menurut mereka cukup banyak, melebihi surat Al-An'am. Jadi Bapak Ibu kalau pelungguh membuka mushaf mungkin ada berapa sih jumlah ayat yang ada dalam surah Al-An'am? Surah ke-6 atau surah Al-An'am tersebut dalam riwayat diturunkan sekaligus di waktu malam. Ini agak berbeda dengan surat-surat yang lain yang kadang 5 ayat, 10 ayat. Tapi Al-An'am ini surat yang termasuk panjang, melebihi 100 ayat, tepatnya 165 ayat itu turun sekaligus. Melebihi angka ayat Al-An'am inilah, atau di atas 165 ayat dikurangi oleh Abu Bakar maupun oleh Utsman. Ini tuduhan dari Syiah Gulatiyah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syiah Gulatiyah ini termasuk Syiah yang sangat ekstrim, yang pernah kami sampaikan memiliki pandangan bahwa jangankan Al-Quran atau ayat itu dikurangi oleh sahabat setelah Rasul wafat, wahyu pun itu salah dikirim oleh Allah sebenarnya ingin mengirimkan Al-Quran ini kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi oleh Jibril dipelintir, dibelokkan, dikasih kepada Nabi Muhammad katanya. Nah inilah salah satu akidah yang fasid, yang rusak. Nah karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak hal ini berkembang di luar. Jadi paling tidak sekedar informasi. Dan mohon izin, ini tidak termasuk gibah. Gibah apa bukan ini? Dosa nanti Pak, ini Bapak yang paling dulu nanti tidak batal puasanya. Ya kalau dalam fikih itu gibah dibolehkan dalam pengadilan dan dalam pengajaran, selama jangan berlebihan kan begitu.
Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu tokoh yang harus diwaspadai dan sering membawa hal-hal yang tidak benar dalam katakanlah kajian keislaman itu, yang menjadi tokoh Syiah gulat atau ekstrim tersebut namanya Abdullah bin Saba. Makanya Bapak Ibu kalau di luar itu jangan kita terpengaruh dengan nama. Pernah yang sampaikan ke Pelungu sebelumnya. Di Amerika pernah yang temukan juga dengan beberapa teman di Kanada, Abdul Wahid, Abdul Ahad, ndekne muslim nih ke. Jadi namanya saja ya Muhammad, Abdul segala macam, lagu bukan muslim dia. Sama kayak ini tokoh Syiah ini Abdullah bin Saba namanya. Ya, dia adalah orang Yahudi yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Pura-pura masuk Islam, membuat ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang aneh, kemudian memberikan tuduhan bahwa Al-Quran ini tidak lengkap. Nah, jadi ini yang akan kita sampaikan beberapa penjelasan tambahan dari kitab berikutnya yang berjudul Tilawatul Quranil Majid, karya dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Al-Mukarramun dirahmati Allah, sebelum tiang jelaskan tentang itu semua, izin sekedar menambahkan ini sering menggelitik dalam masalah kesadaran kita setiap waktu ini. Ini persoalan yang akan kami bahas ini ada 4 hal sebenarnya, mudahan cukup singkat-singkat saja, namun menurut kita beberapanya penting. Satu, persoalan makna al-basmalah dan pelafalannya serta makna alhamdalah. Tadi malam coba kami tafakur, kenapa ini kita sampaikan di mukaddimah? Karena begini Bapak Ibu, pengalaman kami pernah di Jogja dulu ya latihan menjadi MC. Ada orang nikah berapa kali kita sambil mahasiswa dulu diajak jadi MC. Ya pokoknya serabutan lah pengalaman hidup kita ini kan. Iya, jadi baru sekarang bisa ceramah di Islamic Center. Kalau dulu memang belum ada Islamic Center juga gitu ya. Tapi intinya selama mahasiswa ya disuruh ceramah, diminta jadi MC, kita pernah. Nah, suatu waktu kami pernah ditegur oleh bahkan tokoh agama di Jogja. Karena kami mengatakan mari kita buka acara ini dan bersama-sama melafalkan al-basmalah. Selesai acara yang didatangi, Mas, kenapa bilang al-basmalah sampean? Kok sampai ini ngaur-ngaur? Dari mana itu? Allahu Akbar, betul juga. Tapi yang pernah dengar nama lain dari Bismillahirrahmanirrahim, singkatnya itu Al-Basmalah gitu. Cuma mana kitabnya gitu ya? Tiang diam saja. Akhirnya katanya lebih baik begini saja Mas, mari kita buka dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja lengkap katanya begitu. Oh nggih, akhirnya tiang ngikutin. Sebaliknya kemudian di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat ya, ada juga MC, ada juga tokoh pemimpin sebuah lembaga. Mari kita buka kegiatan kita ini dan melafalkan basmalah katanya. Kadang-kadang ada saja teman kita berjorak. Yang benar ini al-basmalah apa basmalah? Takutnya bismalam kata orang nanti katanya. Astagfirullah saya bilang. Akhirnya begini Bapak Ibu. Ya di kitab Is'adur Rafiq ini, jadi memang yang benar itu ternyata al-basmalah gitu. Jadi tolong gunakan saja. Ini kitab Is'adur Rafiq menjadi literaturnya, maroji'nya. Dan memang dulu pernah kami ketemu, cuma di mana ya namanya kita masih mahasiswa, banyak PR dari dosen, jadi bingung enggak fokus ke satu-satu ya. Ya jadi Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Nah di situ ada kata fadilah, makna dari al-basmalah dan alhamdalah. Jadi di situ di halaman kelima, Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u bil basmalati iktidaan bil kutubis samawiyah. Saya memulai pembahasan kitab ini dengan kalimat Bismillah al-basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, ya mengikuti petunjuk pedoman ya yang ada di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Dengan demikian Bapak Ibu, jadi satu pelajaran bisa kita ambil, kalau pelunggu menjadi ya umpama pejabat, tokoh, tuan guru yang membuka acara, saling mengingatkan, karena ini banyak remaja juga kita saksikan hari ini ibu-ibu, gunakanlah kata al-basmalah, sah halal itu, ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi jangan ragu bilang, mana dasarnya? Jangan bilang basmalah, ngerubah Al-Quran sampean katanya. Jangan khawatir al-basmalah Pak gitu, Bu, ada dalilnya. Dan jangan gunakan basmalah, tidak sempurna itu, tapi al-basmalah. Begitu juga ya dengan kita tutup dengan alhamdalah, benar juga. Tidak hanya hamdalah saja, ada alnya.
Ya, khawatir Hamdalah itu nama tetangga kita, Pak Hamdalah atau Bu Hamdalah namanya. Jadi Alhamdulillah. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, ya apalagi kajian Al-Qur'an. Jadi kalau kita menjadi imam tarawih, selalu kita mengawali di rakaat pertama, kedua, sebelum membaca surah-surah pilihan, kita awali dengan suratul Fatihah. Maka ayat pertama yang kita baca adalah Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata menurut kitab Is'adur Rafiq niki, Bismillah ini, Al-Basmalah ini selalu terdapat di dalam kutub-kutub samawi sebelumnya. Jadi tidak hanya di Al-Quran Bapak Ibu. Jadi basmalah ini selalu mengawali dari ya surat-surat yang ada dalam suhuf, yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, dan seterusnya. Jadi karena itu sungguh luar biasa Al-Basmalah ini. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini sekedar apalagi bulan puasa ya. Ada ingat yang pertanyaan dari Pak Haji bahwa ada tuan guru mengatakan tidak cukup kita ya membaca Al-Quran saja, harus ditambahkan dengan pemaknaannya, penafsirannya, tadaburnya, semacam itu. Nah ini dalam rangka menjawab pertanyaan itu. Sering kita ucapkan basmalah, barangkali informasi yang kita terima mungkin perlu dikembangkan sedikit seperti tadi. Semakin kita hormati basmalah, al-basmalah ini, semakin kita agar lebih yakin dalam pelafalannya bahwa memang kalimat al-basmalah ini luar biasa, selalu ada mengawali semua kitab samawi sebelum turunnya Al-Quranul Karim. Dan ternyata Bapak Ibu tidak hanya itu, ia memiliki faedah, ia memiliki apa istilahnya itu fungsi yang luar biasa dalam hidup kita. Nah dalam kitab ini izin yang sampaikan karena ada 3 pembahasan lainnya juga tadi kan. Pertama, kalau bangun tidur, ya ini di halaman 6 disebut, kalau kita bangun tidur, napi yang kita ingat, yang kita baca ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bulan puasa bangun tidur, apa yang diingat? Ya Allah, bahan untuk sahur ini kok wah gue ini lupa yang pekan beli rubin gitu kadang-kadang ya. Ya, kita dianjurkan bangun tidur pun baca basmalah ternyata. Tidak hanya mau tidur. Ya. Bangun tidur pun harus kita mulai hari kita dengan basmalah. Di sini dijelaskan manistaiqaza min naumihi faqala bismillahirrahmanirrahim razaqahullahu ridwanahu al-akbar. Yang juga setelah baca ini baru kita coba amalkan ya sedikit-sedikit begitu. Barang siapa yang bangun dari tidurnya dan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mencatat akan memberikan ridho terbesarnya bagi hamba tersebut yang melakukannya secara ikhlas. Nah, jadi boleh jadi hidup-hidup kita, masa lalu kita, nah yang ingat juga pertanyaan kemarin, ya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah niki jadi jawabannya. Jadi hadis itu kalau kita berpuasa hanya menggaransi dosa-dosa masa lalu kita diampuni. Kok dosa-dosa masa depan tidak ada garansi katanya. Benar juga Pak. Boleh jadi setelah puasa beda amalan kita. Kita soleh saat puasa saja kan begitu Pak Haji. Selesai puasa kembali ke tabiat masa lalu kita yang kurang baik. Nah makanya hanya dijamin masa lalunya yang diampuni. Bagaimana kalau mau masa depan kita baik? Di antaranya mohon maaf izin amalkanlah al-basmalah setiap bangun tidur. Jadi hari kita awali dengan ibadah, membaca salah satu ayat yang menjadi pokok dalam surah Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah ini menjadi rukun kauliyah dalam setiap solat kita. Kalau tidak ada yang membacanya maka tidak sah solatnya. Dan ternyata al-basmalah ini merupakan salah satu ya ayat yang ada juga di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah kalau kita membaca ini Bapak Ibu, maka boleh jadi masa depan kita diridhoi oleh Allah, amalan-amalan kita, pekerjaan kita, rutinitas kita insya Allah
diarahkan oleh Allah bi barakati al-basmalah ke jalan-jalan kebenaran, ke jalan-jalan yang lurus, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini bangun tidur. Bagaimana kalau mau tidur? Nah, ini juga disebutkan di sini. Sekali lagi ini sekedar saling menyampaikan, padahal ini hanya 2 baris saja di kitab ini. Mudah-mudahan kita mampu lakukannya. Kayaknya kadang-kadang kalau perjalanan jauh agak berat juga ya. Nah, bagaimana kalau mau tidur Bapak Ibu? Di sini juga disebutkan mangqara'aha indan naumi ihda wa ishrina marratan amana lailatahu minasyaitani ya wasirik aw wasaraq wa maitatis su'i wa ghairi dzalik minal balaya. Barang siapa yang mau membaca al-basmalah 21 kali saja, enggak usah banyak-banyak, 21 kali saja secara istiqomah sebelum tidur, maka apa kata Rasulullah, dijamin beberapa hal bagi orang itu. 1, insya Allah dilindungi dari godaan setan, dari tipu daya makar setan dengan segala macam bentuknya. Yang kedua, kalau ada orang yang mau berniat tidak baik secara zohir, kalau tadi secara batin, sekarang secara zohir mencuri, mengambil barang miliknya, atas izin Allah dipelihara ya harta kekayaan atau apa yang dimilikinya. Yang ketiga, dia dilindungi dari meninggal dalam keadaan mati buruk, dalam keadaan mati mendadak. Dan insya Allah, Allah akan jaga dari segala macam mara bahaya yang akan melindungi ya orang tersebut. Ini Bapak Ibu fadilah dari al-basmalah yang sekaligus menjadi jawaban juga dari pertanyaan kemarin ya, hari Ahad yang lalu. Nah, kemudian sekarang singkat kita ke yang kedua, singkat-singkat saja, yang penting kita amalkan. Ini 2 baris, kalau 100 baris mungkin nggak mampu kita amalkan dari kitab ini. 2 baris saja kayaknya ya butuh kesabaran tinggi ya, karena harus istiqomah. Nah, sedangkan bagaimana dengan alhamdulillah Bapak Ibu? Alhamdulillah nama lain dari alhamdulillahirabbil alamin. Di sini di halaman ke-8 dijelaskan. Alhamdulillahi tsamaniyatu ahruf. Kata alhamdulillah saja, 2 kata ini saja, enggak usah dengan rabbil alamin. Cukup alhamdulillah saja. Itu terdiri dari 8 huruf jumlahnya. Coba hitung ya. Alhamdulillah. Ya, alif pertama, lam kedua, ha ketiga, mim keempat, kelima apa? Dal. Kemudian ke-6 lam. 7 lam lagi. Ya, lafzul jalalah tadi kan lillah. 8 adalah ha. Kalau pelungguh amalkan katanya di sini, tsamaniyatu ahruf, ada 8 huruf. Ka'abwabil jannah. Itu di surga besok, pintu gerbang besarnya itu ada 8 pintu. Sejumlah huruf yang terhimpun di dalam lafaz alhamdulillah atau alhamdulillah. Faman qalaha an safa'il qalbi istahaqqa ayadkhula min ayyiha syaa ya fayuhahiru bainaha ikraman. Jadi kalau pelungguh amalkan dalam perjalanan, alhamdulillah. Nerima rezeki THR, alhamdulillah, tambah keras ngucapinnya ya, karena kan memang lagi senang, ini bentuk syukur kepada Allah. Nerima musibah, sabar, alhamdulillah walaupun berat. Pokoknya amalkan alhamdulillah 8 huruf ini saja. Ketika pelungguh meninggal di akhirat, ada 8 gerbang besar surga itu. Mungkin setelah masuk ke 8 ada lagi kecil-kecilnya. Ada pintu puasa ar-royan, ada sholat, ada zakat. Siapa yang rajin mengamalkan hanya 8 huruf ini saja, alhamdulillah. Pergi nyangkul, alhamdulillah. Nunggu pesanan ojek online, alhamdulillah. Nunggu kiriman buka puasa, pesan di GoFood, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Bannya gembos, alhamdulillah. Pergi menambal, alhamdulillah. Maka ketika orang ini rajin mengucapkan hamdalah, wujud syukurnya kehadirat Allah, ketika di mahsyar yaumul qiyamah besok, Allah kasih dari 8 gerbang besar surga ini, Anda pilih yang mana saja, sebagai bentuk penghargaan buat Anda yang rajin menghafalkan, melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah selama hidupnya. Mau ibu-ibu masuk surga? Mau, besar sekali alhamdulillah.
Ya, kalau bapaknya tiba-tiba beda takdirnya, ibu masuk surga, bapaknya kok antara mau neraka, gimana ibu-ibu? Ya, mau? Enggak mau kan? Supaya kita sama-sama diridhoi Allah masuk surga, rajin-rajin melafalkan alhamdulillah. Bapak pulang nanti cepat pulang, alhamdulillah. Lama pulang jangan marah tapi ya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Enggak apa-apa pulang lama, yang penting pulang nanti banyak THR-nya kan gitu. Ya, jadi kembali ke tadi, intinya sila sedikit saja ayat Al-Quran yang sering kita ucapkan padahal dari waktu ke waktu, tetapi Bapak Ibu ternyata memiliki makna yang luar biasa. Kaitannya dan pertanyaan kemarin bagaimana bukber, buka bersama. Ini yang baru ingat ini. Pernah yang sampaikan, tetapi begini juga. Bukber itu sekali lagi, ini tradisi kita di Indonesia. Kata kuncinya yang kami pahami adalah silaturahim dan memberi. Karena itu ya bagus juga pemerintah kita sekarang dibolehkan bukber dan dua catatan. Satu, bahwa jangan tampakkan kemewahan. Apalagi kemarin kami juga selesai acara itu masalah flexing. Ada isu terbaru sekarang ini, flexing. Flexing ini suka pamer kekayaan. Bukan pamer memberinya, itu saja boleh jadi salah. Ini enggak memberi, pamer lagi kan begitu. Ya, punya mobil harga 3 miliar namanya Robocop apa itu? Robocop. Film itu ya, Robicon. Nah, kita baru tahu saja, buru-buru mau punya, mobil punya masih second, alhamdulillah bisa datang ke Islamic Center. Ini Robicon, ya 3 miliar posting, hadiah terbaru, share gitu kan. Ya orang-orang yang tidak pernah makan kan, yang muncul akhirnya apa? Dendam. Kurang ajar anak pejabat ini. Kita beli kolak saja 5.000, tak ngemis-ngemis sendilangan, berjam-jam kepanasan, baru mau kepeng 5.000 beli satu bungkus kolak, nggak ada yang gratis juga dikasih. Dia 5 miliar duitnya untuk mobil saja, belum rumah, belum yang lain. Akhirnya apa? Kecemburuan sosial tinggi yang terjadi. Makanya kemarin kami pernah selesai acara itu di shooting, kami bilang begini, besok dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu guru, mungkin kepala satuan unit atau apa, kan kita di NTB menariknya Bapak Ibu ada imtak setiap Jumat pagi, nggih. Ini menarik NTB ini karena ternyata tidak semua provinsi melakukan itu. Kok kami tahu? Karena dulu pernah ada orang Aceh ingin studi banding, nanya teman kami ke sini, kok NTB ada imtaknya? Apa dasarnya? Kami jelaskan. Berarti tidak semua daerah sudah punya program imtak, Bapak Ibu. Nah, kalau Pelunggu hari ini ada yang kebetulan masih aktif menjadi guru, kepala sekolah, kepala madrasah, tolong tanamkan, sampaikan ke murid-murid kita dalam imtak, flexing, suka pamer kekayaan jangan lakukan. Kenapa? Efeknya orang tersebut akan menerima akibatnya. Maaf, seminggu lalu kami baca berita Bapak Ibu, ada salah satu dosen yang berasal dari Sulawesi ditemukan tewas, perempuan dosen ini, setelah memposting sesuatu. Sekali lagi, setelah memposting sesuatu. Artinya apa? Posting-posting ini kalau tujuannya hanya pamer kekayaan, pamer kehebatan yang apalagi kemudian menjelekkan pihak tertentu, efeknya bahaya hari ini. Ya. Karena posting kelebihan hari ini apa? Detik ini saja dibaca oleh pimpinan kita, oleh siapapun ada di Amerika, yang ada di Arab Saudi, di mana cepat semua orang tahu. Tapi kalau suka pamer macam, efeknya bahkan menjadi buruk. Ya. Karena itu sekali lagi menarik jadi kurikulum pembinaan mental spiritual di sekolah, di kantor. Tolong, boleh kita menjadi orang kaya, cukup tetangga kita yang tahu kita kaya. Kenapa dia tahu? Karena kita rajin memberi kepada mereka. Bukan karena kita sering ganti mobil yang bagus-bagus seperti itu kan. Nah, jadi ini sekedar tambahan dari hamdalah. Kembali ke tadi, mari kita amalkan ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti insyaallah kita dipilihkan mau masuk surga dari 8 pintu yang telah disiapkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua, sampai jam berapa? Ya. Oh, 5 menit lagi. Baik, kalau begitu ini 5 menit lagi. Kita kurangilah yang lain kalau gitu. Yang ingin kami sampaikan sekarang terkait dengan masalah kritik dari Syiah ya, bahwa Al-Quranul Karim yang kita terima hari ini banyak ayatnya yang kurang. Kita coba lihat Bapak Ibu ya, di dalam
kitab ini secara singkat saja. Di Tilawatil Qur'anil Majid halaman 25. Begini, untuk menjelaskan ini sebagai penutup saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berpuasa hari ini dasarnya ada berapa ayat sih yang kita tahu? Dasar wajib puasa itu ayat berapa saja? Ada 10 ayat enggak? Atau cuma 1 ayat? Cuma satu ayat. Ya maksudnya secara jelas memerintahkan kita diwajibkan berpuasa, hanya 1 ayat. Baru ayat berikutnya menjadi penjelasan-penjelasan, yakni Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita mau mengikuti ayat ini? Mengapa kita mau berpuasa setiap datangnya bulan suci Ramadan? Apa jawabannya? Karena Rasulullah juga berpuasa. Yang kedua, ya, bahwa ayat tersebut adalah ayat Al-Quran. Dengan kata lain Bapak Ibu, berarti Al-Quran ini masih memiliki trust, masih dipercayai oleh kita, oleh umatnya, bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini bukan Al-Quran buatan manusia, bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita amalkan ajaran-ajarannya dari waktu ke waktu, termasuk bulan suci Ramadan ini, kita yakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik kalamullah tersebut. Nah, di sini di dalam kitab Tilawatul Qur'anil Majid dijelaskan sebagai pendukung tadi, lau jaro ala hadzal Qur'anil karimi tahrifun aw ziyadatun aw nuqs. Ya, la ada dzalika ila dhihabi thiqah bihi wa la ada dzalika ila adamil iman al-jazim bima jaa bihi. Jadi sekiranya umat Islam ini, ya, seperti tuduhan orang Syiah Golat tadi, menerima tuduhan itu bahwa Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita, Mushaf Utsmani yang ada di hadapan kita ini ada tahrif, ada hal-hal yang berlebihan di dalamnya, ada hal-hal yang diselewengkan di dalamnya, au ziyadah, ada penambahan ayat di dalamnya, atau sebaliknya au nuqson, ada ayat yang terkurangi di dalamnya seperti tuduhan orang Syiah tadi, hampir 165 ayat misalnya. Maka tentu hal itu akan menghilangkan kepercayaan kita kepada Al-Quran ini. Itu logikanya. Tapi hingga hari ini tidak ada satu orang yang berpuasa di muka bumi pada hari niki, tahun niki, di bulan Ramadan 1444 Hijrah ini tidak sampai berpikir Al-Quran ini ada pengurangan, ada kelebihan, sehingga ada atau masih meyakini kebenaran kitab suci Al-Quranul Karim. Karena itulah disebut di sini, ma annallaha ta'ala bayyana li ibadi an hadzal kitab alladhi huwa bi jami' ayatihi wa mawthuqun bih wa maqtu'un bi haqiqatihi. Allah Subhanahu wa taala sendiri memang telah menjamin Al-Qur'an yang sampai kepada manusia hingga hari kiamat itu sifatnya itu dapat dipercaya, wa maqtu'un bi haqiqatihi, dan hakikat kebenarannya sudah sampai pada derajat yang sangat pasti, sehingga tidak perlu diragukan keaslian serta kebenarannya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja dulu yang dapat kami sampaikan pada subuh niki. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian 2 minggu sebelumnya dijelaskan bahwa mushaf banyak sekali dibuat oleh para sahabat, dan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai dicari, sampai dibakar mushaf-mushaf yang dibuat secara pribadi Pak Tuan Guru. Dan sekarang yang kita temukan banyak sekali mushaf-mushaf yang dibuat, yang beredar. Nah, karena kalau kita lihat kan isinya insya Allah pasti sama, redaksinya sama juga, tapi banyak sekali yang mengklaim bahwa ini mushaf keluaran ini gitu Mas. Nah, begitu juga dengan mushaf-mushaf yang
banyak penambahan tajwid, penambahan segalanya. Itu bagaimana hukumnya Pak Guru? Yang kedua, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang nama suratnya itu tidak tercantum di dalam ayat itu sendiri. Salah satunya mungkin Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah kan tidak ada ayat yang berbunyi Al-Fatihah. Begitu juga Al-Ikhlas, tidak ada ayat yang berbunyi Al-Ikhlas. Saya rasa itu aja Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kita pada pagi hari ini itu disebutkan bahwa sebelum kita tidur membaca Al-Basmalah 21 kali. Sementara pernah kita dengar bahwa Nabi besar Muhammad SAW pernah berkata kepada Siti Aisyah bahwa sebelum tidur, satu, membaca Al-Fatihah, dua, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Katanya menamatkan Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, bahwa dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran. Kemudian di samping itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lalu setelah bangun ada doa yang diajarkan kepada kita sejak SD dari dulu. Kemudian kita membaca basmalah. Tahadus bin nikmah, saya selalu kalau bangun selalu membaca al-basmalah. Kenapa? Karena kita bergerak kan. Begitu kita bangun bergerak, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca alhamdulillah. Biasanya kita membaca alhamdulillah itu pada saat kita mendapat nikmat. Begitu kita mendapat musibah, cenderung kita tidak membaca alhamdulillah. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuan Guru, sebenarnya pertanyaan ini mau saya tanyakan kemarin siang saat menyinggung masalah zakat sebetulnya. Mohon maaf, saya pernah dengar di siaran televisi swasta yang disampaikan oleh salah satu ustadz. Saat itu beliau menjelaskan bahwa semua harta itu harus dijagakan, termasuk mobil, rumah, pokoknya semua properti yang kita punya. Lalu yang membuat saya bingung karena saya orang awam tentang banyak hal, beliau sampaikan bahwa misalnya kita punya mobil, dihitung nilainya berapa, kemudian rumah dihitung nilainya berapa. Tetapi dijelaskan bahwa zakatnya cukup sekali katanya. Yang membuat saya bingung lagi karena setahu saya zakat itu harus ada nisab dan haul. Mohon penjelasan Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Pak Prof. Tiang akan mengulangi pertanyaan kajian yang kemarin Ba'da Dhuhr itulah. Tapi bukan masalah bukber maupun 349 triliun, bukan. Tiang pertanyakan masalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu dapat penilaian yang terbaik, darmawannya gitu, kedermawanannya gitulah. Kalau tidak salah pada waktu rezim Orde Baru dulu, Arsendo gitu mengadakan sayembara. Nabi Muhammad itu kalah sama Mbak Tutut begitu, sama Soekarno begitulah. Nah itu yang jadi permasalahannya, sehingga umat Muslim tersinggung dan menuntut dia masuk penjara 2 tahun begitulah. Nah yang kemarin dalam penilaian itu, kajian yang kemarin itu Abu Bakar yang dapat yang terbaik, sedangkan Nabi Muhammad tidak begitu. Apakah ini
keliru atau bagaimana begitulah. Kok penilaiannya itu Nabi Muhammad itu kok disanding-sandingkan begitu, kok dia itu tidak mendapat yang terbaik begitulah. Mungkin mohon pencerahannya Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau gitu kita jawab minggu depan. Ada lagi tuh. Waktu tak. Nanti siang. Sekarang pertanyaannya besok jawab. Ya, barangkali cukup dulu karena waktu. Mungkin pertanyaan mungkin disampaikan di lain kesempatan. Mohon maaf. Kami persilakan kepada Bapak Tuan Guru. Kalau satu enggak apa-apa, nanya aja walaupun udah dijawab. Walaupun dari Ya. Nah, karena pertanyaan itu setengah ilmu. Nanti pulang semua. Atau entar saya jawab semua, langsung udah. Silakan. Karena nanya ini penting itu. Nanti itu jawab. Singkat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat tersebut, dalam lapas athi'allah wa athi'ur rasul, apakah hanya taat itu hanya mutlak pada Allah dan Rasulnya? Bagaimana korelasinya dengan taat kepada pemimpin? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Korelasinya juga dengan ketika ulil amri atau pemerintah membuat larangan-larangan kepada masyarakat, kalau tiang tidak sepakat dengan tidak diperbolehkannya buka bersama, karena buka bersama itu bukan sifat hedonis. Jadi di dalam buka bersama itu tidak ada bagi-bagi mobil, bagi-bagi uang dan sebagainya, karena nilai dari buka bersama itu adalah nilai sunnah yang diterapkan dalam buka bersama itu sendiri. Tadi yang disampaikan bahwa ada silaturahim di situ, kemudian ada ikramud duyub di situ dan sebagainya. Bagaimana menurut tanggapan Pak Prof? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum, ya kalau begini Bapak Ibu, secara umum bahwa bertanya itu memang apa istilahnya ya, itu penting dalam menggali ilmu. Yang juga kalau di kampus menyuruh mahasiswa bertanya, yang bertanya saja, walaupun kalau berat sekali pertanyaannya tidak mampu yang jawab karena keterbatasan waktu dan hal-hal lain, ya yang kasih nilai mahasiswanya. Karena dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ilmu berkembang ketika terjadi tanya jawab. Sebaliknya ilmu akan berhenti manakala semua tidur. Berarti tidak dengar dia, berarti tidak paham dia kan, ngantuk soalnya kan. Berarti tidak ada yang nyimak, ilmu itu mati, diam dia. Tapi kalau bertanya, berkembang dia. Makanya semua tadi ini alhamdulillah, walaupun tidak yang jawab, tahu aja pertanyaan, nanti sila yang anjurkan pelungguh, buka buku masing-masing, tanya tuan guru besok yang hadir memberi kajian di sini. Singkatnya sekarang begini, dari ya lupa lagi ini, padahal baru subuh ini ya. Yang dari pertama itu masalah moderator catat nggak tadi? Oh iya baik, mushaf yang banyak berkembang saat ini ya. Ya, jadi ya ada dua tadi. Yang pertama tadi tentang mushaf yang berkembang di toko-toko. Begini saja intinya, maaf. Walaupun mungkin kesannya kurang baik. Sekarang ini kalau pelungguh ke toko buku, ya di Airlangga contohnya atau buku mana lah terdekat di sini, ada mungkin 25 ya mushaf yang berbeda di sana dengan warna-warni yang berbeda-beda. Sebenarnya Bapak Ibu ada positif satu sisi, ada mungkin juga negatif sisi yang lain. Kalau di Arab Saudi coba pelungguh serius saksikan, lihat mushaf yang dibagikan oleh pemerintah Arab Saudi ke kita misalnya. Apakah ada berubah nggak dia? Sama apa berubah-berubah? Sama, karena memang negara yang melakukannya, negara yang membagikannya. Syukurlah Arab Saudi
karena uangnya banyak, orang umroh tidak pernah berhenti, orang haji selalu penuh dari Indonesia, sehingga kelebihan dana yang mereka terima dari katakanlah ya kunjungan wisatawan yang mau beribadah ke sana disalurkan, diantaranya mencetak mushaf dikirim ke seluruh dunia. Indonesia yang melakukan siapa? Swasta, Pak. Apa tujuan swasta? Maaf kasar-kasarnya mencari keuntungan. Ya, dia punya percetakan. Dan yang kita tahu kan kebanyakan di Jawa atau mungkin sedikit di Sumatera. Di NTB ada nggak mushaf yang dibuat di NTB, dicetak di sini? Mohon maaf, hampir tidak ada. Kebetulan dulu 2017 Bapak Ibu kami pernah mewakili kampus WIN gitu selama 10 hari ya melakukan atau diberikan training tentang masalah mushaf Al-Quranul Karim yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Yang jelas begini, kalau pelungguh misalnya datang ke sebuah toko, terus ini beragam, ada plus tajwid, ada mushaf Aisyah katanya, ada fikih wanita plus di dalamnya, ada macam-macam misalnya begitu. Yang terpenting ya, kalau mau pelungguh katakan bahwa ini telah lulus sensor, yang dijamin tidak ada ayat yang kurang satu kata pun, apalagi sampai 10 ayat tidak ada terjadi pengurangan. Buka lembaran di dalamnya, ada tidak sertifikat dari Kementerian Agama, itu kuncinya. Kalau ada sertifikatnya, ada stempelnya dari Kementerian Agama, Lembaga Pentasih Mushaf Al-Quran, berarti mushaf ini telah dikoreksi. Habis-habisan dia isi Al-Qurannya itu, ayat-ayatnya itu inti kata kuncinya. Sedangkan luar-luarnya ini, maaf, kadang-kadang seperti tadi, orientasi mungkin dia ingin publish, ingin dia kenalkan perusahaan penerbit miliknya supaya dia dikenal orang umpama. Atau mungkin maaf, pertimbangan ekonomi juga kayak tadi supaya laris, dapat keuntungan. Itu bagus juga kan? Apa? Dia mensosial mushaf, menjaga keberadaan mushaf satu sisi secara duniawi dia dapat keuntungan. Kalau tidak ada Bapak Ibu lembaran itu, maka ya jangan beli mushaf itu. Boleh jadi di dalamnya tidak ada garansinya. Dan bisa kita lapor ke Kementerian Agama agar ditarik. Kenapa? Berarti dalam tanda kutip tidak sah. Berarti dia ini nyelonong masuk ke Indonesia. Ya, tanpa diketahui oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk kemurnian mushaf yang dicetak ulang di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai surat-surat dalam Al-Quran. Singkatnya Bapak Ibu, bahwa nama-nama surat itu baik apakah kayak Al-Fatihah atau Al-Ikhlas ya. Padahal tidak ada nama di Al-Fatihah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin atau Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil, tidak ada. Tapi kok namanya Al-Fatihah atau suratul Ikhlas ya, wa ma adraka mal ikhlas, Al-Ikhlas huwa, tidak ada di sana. Qul huwallahu ahad isinya. Loh kok bisa? Ya memang bisa. Siapa yang membuat? Itu sifatnya tauqifi, secara umum disepakati. Tauqifi itu memang dari sananya. Rasul pun tidak mengarang nama surat itu memang wahyu ilahi. Sudah Allah tetapkan seperti itu melalui Jibril. Jadi tinggal kita ikuti. Loh kok ada yang ada namanya dan ada tidak ada? Kalau ada namanya, katakanlah seperti surat Qaf. Surat Qaf yang sering dibaca misalnya ketika Idul Fitri gitu kan. Huruf pertama, kata pertama keluar atau berbentuk huruf yaitu Qaf. Memang ada surat atau huruf yang ada di surat itu. Ya, kayak Al-Baqarah ada juga di dalamnya, Yasin ada di dalamnya. Ya, apalagi misalnya Al-Qalam, ya, Al-Alaq dan sebagainya. Ali Imran juga seperti itu. Kecuali beberapa surat tadi. Tapi kesimpulannya bahwa satu itu memang tauqifi, sudah dari sananya ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ada yang tidak ada di dalam. Kalaupun tidak ada berarti maknanya yang diambil intisari dari surat itu. Kayak Ikhlas, intisarinya pengesaan Allah, agar manusia mengesahkan Allah setulus hati atau ikhlas. Itu kata kunci. Al-Fatihah, kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia menjadi pembuka dari Al-Quranul Karim, Fatihatul Kitab. Namanya juga tidak hanya Al-Fatihah, ada Sab'ul Mathani, ya, 7 kata yang diulang-ulang itu namanya dari Al-Fatihah. Padahal tidak ada kata Sab'ul Mathani di dalamnya. Itu karena memang dibaca sebanyak-banyaknya dalam sholat yang berupa 7 ayat tersebut terulang-ulang. Nah kemudian berikutnya ya Pak Haji Halilur Rahman menarik sekali ini, baca basmalah 21 kali. Alhamdulillah ya, sebelum tidur baca basmalah 21 kali tadi di kitab itu. Maksudnya ini Bapak Ibu memang banyak juga riwayat. Kalau mau aman tidurnya ya baca Ali Imran, baca Al-Baqarah. Kalau kita mau amalkan semua Bapak Ibu udah jadi kita tidur. Kita bukan malaikat soalnya kan. Ya, artinya dalam situasi tertentu nggih, sila seperti Rasul memerintahkan ke Aisyah baca Al-Fatihah.
ya baca Al-Ikhlas 3 kali, li'annahu ta'dulu thulutsail Quran, karena Al-Fatihah 3 kali itu ya itu menyamai Al-Quranul Karim. Satu Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, kemudian kalau 3 kali berarti 1 Al-Quran utuh. Ya, jadi silahkan saja. Bahkan ada juga katanya minta maaf pada kaum muslimin. Makanya jadi kalau kita itu sebenarnya Bapak Ibu banyak mungkin dosa kita. Pelungguh bertanya mungkin saya berdosa atau pelungguh yang berdosa, menyinggung Arswendo. Siapa tahu dia udah mati merasa marah kalau disinggung. Wah, disebut sama Pak Haji itu plus saya barzah ini nggak tahu kita azab apa nikmat, wallahu alam ya. Boleh dimarah. Gimana cara kita minta maaf? Ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Pelungguh merasa bersalah dengan ketua di kantor, merasa bersalah dan bawahan, minta maaf pada dia sebelum tidur. Bagaimana? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wah, mati jaga Pak Arsendono ya Allah, sang layat yang demo berdosa jaga tiang kaca Pak Harto, maafkan dia sekarang. Tiang minta maaf melalui apa? Melalui doa ini. Jadi memang banyak amalannya. Nah, kalau mau sempurna lengkapi dengan Al-Basmalah 21 kali. Mau sempurna kalau tahan bagaimana? Al-Baqarah sila. Mampu enggak? Lah dia mampu tiang ya sudah itu saja kan begitu. Terus tadi mengenai doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Silahkan saja. Tetapi seperti tadi, doa-doa yang sudah ada, yang sudah dianjurkan, diajarkan, ada contoh dari Rasulullah jangan dihilangkan. Tapi kalau mau baik seperti tadi, tambahkan dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi ini apa lagi tadi ini? Ya, begini Bapak Ibu, yang saya sampaikan sebenarnya kemarin itu intinya secara umum ya berlaku buat umat Islam yang ada nyawanya. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dibayar setiap tahun selama kita hidup. Hatta misalnya Bapak Ibu misalnya begini, ya. Menurut kitab fikih. Kalau di Indonesia ini mulai sholat Idul Fitri itu jam berapa? Jam 7. Ya. Setengah 7 ada bayi yang lahir. Bayarkan zakat fitrahnya. Nggak mungkin dia yang bayar, dia kan nangis saja. Dengan tawaan bayar ya. Bayarkan dia. Zakat fitrah, zakat nyawa, zakat kesucian dari setiap ya umat Islam, karena inilah rukun Islam. Bagaimana ada yang berpendapat gini juga Bapak Ibu, tiang terus terang juga ampure harus tiang katakan, tiang juga secara lebih detail masalah zakat ini ya tiang perlu kita belajar kembali. Yang tiang pahami bahwa yang ada nisabnya memang ya itu masalah seperti emas. Ya, ada zakat emas, ya perhiasan itu ada kadar-kadar tertentu yang wajib dibayar ya untuk mensucikan dia. Karena memang kalau tidak berarti apa istilahnya di hari akhirat ya Allah akan menyetrika punggung kita. Maka ini kaitannya dengan betul ini masalah suka pamer kekayaan ini. Filosofi ruhnya apa Bapak Ibu? Artinya begini, jika pelungguh punya harta apalagi banyak jumlahnya, jangan simpan saja. Makanya secara logika ekonomi modern hari ini betul Bapak Ibu, orang katakanlah sekarang lagi ribut masalah dana triliunan itu di Kementerian Keuangan ya, 300 triliun misalnya tidak beredar di bawah. Maka apa yang terjadi? Uang yang di bawah secara logika sederhana ini seret, orang sampai gontok-gontokan, saling pukul, saling fitnah mencari uang. Tapi segelintir orang pegang banyak, dipegang, didiamkan. Maka apa yang terjadi? Sungguh kezaliman besar bagi orang kaya yang mendiamkan uang ya, tidak apakah membantu untuk orang tertentu seperti tadi ya. Makanya di akhirat diancam, Allah akan setrika punggungnya. Hadza ma kanaztum. Ini yang sudah kalian simpan, yang sudah kalian ambil secara tidak hak, apalagi gitu ya. Dan pada saat yang sama banyak orang bergelimpangan karena kemiskinan, menderita di bawahnya. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti tadi kayak emas, selain emas itu kan di setiap tahun itu kan datang ada nisabnya. Tapi kalau rumah, tiang setuju juga. Filosofi moralnya apa Bapak Ibu? Punya rumah mewah, mari zakatkan. Ya, hitung-hitung dalam Islam itu sodakoh itu penolak bala. Ke sana larinya. Ya, sama kayak zakat profesi ya kemarin ya 2,5% ribut. Di fikih tidak ada dasarnya. Tapi hari ini bahkan ya mohon maaf saja, pemerintah kita bagus di Nusa Tenggara Barat. Kalau ada orang ceramah di sini kata yang juga mendapatkan itu kan, nanti 2% untuk ke mana namanya? Ke ini
Iya, menjadi basnas begitu. Betul, bagus itu. Kalau kita cari di fikih nggak ada dasarnya. Bisa jadi bid'ah kita katakan hari ini. Tetapi filosofinya adalah kekayaan itu seberapapun supaya tidak beredar di tangan orang tertentu dan orang lain, terutama fakir miskin yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Yang lain mungkin di lain kesempatan ya. Yang tahu karena yang paham ini apalagi hari Senin ini pelungun tidak tenang semua, ini gerak-gerak badannya mau bubar ini, sama yang juga mau bubar ini mau ngabsen dulu. Wallahu bisawab. Masalah pemerintahan tadi intinya sebenarnya ada juga di situ ya. Wajib itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Kalau mengenai manusia, siapapun dia, mau orang tua, mau suami, mau istri, mau atasan kita, tergantung. Apa tergantungnya? Ikuti perintah Allah, Rasulnya yang sangat baik-baik itu kita ikuti. Kalau tidak, tidak. Tapi tentu lakukanlah, berilah respon dan cara yang bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wallahu bisawab. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPLI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendatangkan hikmah bagi kita semua. Jemaah rahimakumullah. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa